Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawanku semuanya, berjumpa lagi dengan saya Yudi Setiawan. Di video kali ini saya akan melanjutkan tutorial pola jump switch ya. Ini part keduanya ya. Kemarin pola depannya sudah, dan sekarang kita akan membuat pola badan belakangnya atau jump switch bagian belakang. Nah, di sini kenapa saya buat terpisah? Karena saya harus memecah di beberapa bagian ya. Ada bagian-bagian yang harus dirubah karena di sini belum kita kurangin kemarin ya. Nah, sekarang kita akan mulai tutorial polanya. Di sini kita beri jarak dulu. Di sini juga di atas. Oke, kita mulai. Beri alat pemberat dulu. Yang pertama harus kita buat, ini harus kita tambah ya 2 cm ya. Jadi kawan-kawan harus ukur ya, bagian atas ke sini 2 cm ya. Nah, ditambah 2 cm, lalu di sini kita copy. Kita jiplak ya di bagian sini. Oke, selanjutnya kita jiplak bagian samping semua ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita jiplak semua garisnya ya, dada, pinggang, pinggul, dan bagian ini ya, pesak ya. Kita jiplak dulu. Kenapa saya buat terpisah? Karena masih ada pecah pola ya. Jadi mungkin cara membuat pola saya agak berbeda dengan orang lain. Jadi untuk kawan-kawan semuanya mau ikut cara saya boleh, atau cara siapapun boleh. Oke, ini juga kita jiplak, kita copy ya. Bagian paha sampai ke bawah dijiplak ya. Ini juga sama. Paha juga, paha dalam kita jiplak ya, tapi iya benar kita jiplak. Oke, ini semua sudah kita jiplak ya, sudah kita copy ya. Bahu atau pundak kita samakan ya, 19 di sini 19, lebarnya 10,5. Nah, turun dari sini ya, berarti jaraknya sini nih. Nah, ini sama nih, di sini, di sini, di sini, di sini. Kita turunkan 3 cm ya. Oke. Lalu kita buat dengan yang paling bulat. Nah, untuk armhole belakang kita bisa langsung buat dulu ya. Dengan yang tidak terlalu bulat ya. Nah, yang harus diingat di sini harus sudut ya awalnya ya, harus benar-benar sudut ya. Oke, udah ya. Nah, setelah seperti ini, di sini kita akan mulai pecah polanya. Oke ya, atas udah selesai ya. Kita geser dulu. Nah, di sini kita akan pecah nih. Kemarin di bagian pesak saya belum kurangin ya. Mungkin caranya agak sedikit berbeda ya. Jadi kawan-kawan bebas mau ikuti boleh, enggak pun ya. Kalau enggak ya depan belakang mau sama aja ya terserah ya. Tapi itu pengaruhnya nanti pesaknya akan sesak ya, susah ya, enggak nyaman. Nah, di bagian ini kita kurangi 2 cm ya. Kita kurangi 2 cm, otomatis nanti depan belakang kita kurangi semua ya.
Nah, kita pindahkan ke sini ya. Kita pindahkan ke bagian sini. Oke. Kita pindahkan di sini harusnya 4, tapi nggak apa-apa, kita longgarin 6. Karena bagian pinggulnya itu, pahanya itu ini melebar ya. Lalu di bagian bawah, di bagian bawahnya kita bisa tambah menjadi 4 cm ya. Nanti akan saya tunjukkan bawahnya ya. Jadi biar fokus di sini dulu. Nanti ini dikurangin ya. Nah, di sini pinggul kita kurangi soalnya jadinya ya. Nanti larinya ke belakang semua, ke bagian dalam semua. Oke ya. Nah, setelah seperti ini, kawan-kawan bisa mulai bentuk di bagian ini. Tuh, ini yang tadinya dikurangi pindah ke sini ya. Pindah ke belakang nantinya melebarnya. Nah, hanya dipindahkan saja ya, dikurangin dipecahnya di situ ya. Karena rumus yang saya pakai itu nggak baku ya, bukan harus seperti ini A aja, enggak. Karena rumus yang saya miliki, rumus yang diajarkan oleh kakakku, harus mengikuti kepantasan, kelayakan, dan kenyamanan saat dipakai. Nah, ini bagian paha dalam kita rubah juga ya. Oke, ini bagian ini sudah. Oke ya. Nah, ini sudah hampir selesai. Kita bisa angkat bagian depannya. Nah, di sini kita bisa lanjutkan untuk garis dasar tadi ya, yang sudah kita jiplak. Oke. Kita geser dulu ya. Ini bagian atas sudah nih. Nanti di sini kita pecah ya. Biar tidak bingung ya. Biar tidak bingung, di sini nanti kita kurangi ya. Kenapa kita kurangi? Di bagian punggung itu biasanya suka menggelembung saat pasang zipper ya, atau enggak pasang zipper pun di sini biasanya menggelembung. Dan di sini juga kenapa ikut dikurangi, kan di sini ada kupnat dada pola depannya ya. Nah, kita kuranginya dari sini, oke. Nanti ini potong, kita langsung tempelkan ke atas, jadi hilang 3 cm nanti ya. Oke, kita lanjutkan bagian bawah ya. Nah, di bagian sini tadi kita kurangi 2 cm. Jadi kita samakan ya. Jadi yang kita kurangi ini bukan kurang ya, dipindahkan ke bagian paha dalam ya. Jadi sama aja ukurannya ya. Jadi kalau kawan-kawan nggak mau, takut bermasalah di bagian ininya, soalnya kalau dibiarkan seperti ini menggelembung di bagian paha luar ya. Jadi kita pindahkan ke bagian paha dalam, nanti hasilnya sama aja jadinya ya. Kalau ragu di sini kita kuranginnya 1 cm nggak apa-apa ya. Kalau misalnya ragu kita kuranginnya 1 cm di sini ya. Misalnya takut nanti terlalu kecil, nah kita pakai 1 cm aja, nggak masalah juga ya. Karena memang di pinggul harus longgar. Oke ya, ini untuk pola belakangnya sudah hampir selesai.
Nah, ini untuk kupnat belakang. Oke, atasnya belum saya buat karena di sini akan dipecah dulu ya. Nah, ini sudah selesai. Saya akan potong dulu, nanti akan saya tunjukkan cara pecah pola di bagian sini ya. Oke, kawan-kawanku semuanya, ini sudah kita potong. Ini untuk pola depannya ya. Ini pola depannya dan ini pola belakangnya. Nah, sekarang saya akan pecah di bagian ini ya. Kenapa ini harus dipecah? Karena di bagian depan ada kupnat dada ya. Kecuali kalau kawan-kawan tidak memakai kupnat dada, nah di sini nggak perlu dipecah. Tapi nanti di sini tetap harus kita kurangi di bagian punggung ya. Nanti ada lagi kalau untuk yang bagian tidak menggunakan kupnat dada ya. Nah, sekarang ini memakai kupnat dada. Nah, di sini kita akan pecah ya. Oke, kita akan mulai proses pecah polanya. Pertama, kita potong salah satunya dulu. Lalu kita tempelkan seperti ini. Ini agak berkurang sedikit ya nantinya ya. Ini pasin. Lalu kita beri alat pemberat dan kita rekatkan dengan lakban ya. Di sini jam 8 pagi ya kurang. Saya mau berangkat kerja. Oke. Nah, ini sudah selesai. Sekarang kita akan perbaiki garisnya. Oke, ini sudah selesai ya, sudah dipecah. Nah, di sini nanti akan ketemu ya nantinya ya. Nih, misalnya kita akan kurangi ya. Nah, awal titik ketemu di sini, lalu jika di kupnat nanti ini akan ke sini tuh. Tuh titik pinggang dan titik pinggul akan tetap ketemu nantinya ya. Oke. Di bagian ini sudah kita lebarin bagian paha dalamnya ya. Jadi untuk kawan-kawan jika ragu untuk ngambil bagian belakangnya nggak usah diambil, nggak apa-apa ya. Jadi biarkan pinggul agak lebar ya, agak longgar sedikit nggak masalah. Nah, jangan lupa untuk bagian kupnat ini juga kita buat ya.
Oke semuanya, terima kasih yang sudah mau menyimak dari awal sampai selesai. Untuk part keduanya juga sudah selesai. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Jika ada yang kurang mengerti, kawan-kawan bisa tanyakan di kolom komentar, karena pola saya biasanya selalu ada pecahan pola untuk mengikuti kepantasan, kelayakan, dan kenyamanan saat dipakai. Jadi jika ada yang kurang paham, kawan-kawan boleh tanya di kolom komentar ya. Mau di request ini dibuatkan tutorial pola apa, silahkan di kolom komentar kawan-kawan request. Jangan lupa juga untuk kawan-kawan yang baru menyimak video saya, baru melihat channel saya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan berikan komentar yang positif agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat untuk terus berkarya, berbagi sedikit manfaat di dunia fashion. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya Yudi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.